Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji Sidang Final Project, Bapak Edo Riansyah dan Bapak Yuliadi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir menjadi penguji kami. Nah, izinkan saya dan kelompok saya, grup 5, untuk memaparkan hasil dari pengerjaan final project kami yang kami beri judul Pengembangan Sistem Manajemen Kegiatan Relawan Berbasis Web menggunakan Laravel dan React.js untuk organisasi sosial dan masyarakat. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Firenze Higa Putra, selaku ketua. Lalu yang kedua ada Miftah Auzaudan Islam. Yang ketiga ada Wahyu Andrianto Wibowo. Lalu keempat ada Muhammad Subhan Al-Hafiz. Lalu yang kelima ada Lutfi Fuad Azhar. Lalu yang terakhir ada Danis Dias. Selanjutnya, untuk daftar isi akan dijelaskan oleh Hafiz. Dipersilakan. Oke, terima kasih Giga. Selanjutnya saya akan membacakan daftar isi. Di sini ada latar belakang, dan ada tujuan, ada fungsi, ada batasan masalah, ada role, ada desain database, ada use case diagram, ada activity diagram, ada tools, ada demo aplikasi, dan terakhir ada kesimpulan. Oke, next. Sebentar. Nah, kita lanjut ke latar belakang. Nah, menurut Charlitas Ed Foundation, World Giving Indonesia Index 2024, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara paling dermawan selama 7 tahun berturut-turut, dengan 65% masyarakat dewasa pernah terlibat dalam kegiatan kesukarelawanan. Nah, tingginya minat ini menunjukkan potensi besar dalam aktivitas sosial, namun belum sepenuhnya didukung oleh sistem yang mampu mengelola partisipasi relawan secara efektif. Nah, melihat peluang tersebut, dibutuhkan sebuah wadah digital yang dapat mempertemukan relawan dengan kegiatan sosial secara cepat, mudah, dan terorganisir. Platform ini dirancang untuk membantu penyelenggara dalam mempublikasikan kegiatan dan mengelola pendaftaran relawan, sekaligus mempermudah masyarakat dalam menentukan, memahami, mengikuti kegiatan sosial sehingga meningkatkan efisiensi koordinasi dan memperluas dampak sosial. Next. Oke, selanjutnya bakal dilakukan oleh rekan saya, Danis. Mohon maaf, Hafiz bisa dilanjutkan saja karena Danis terpental keluar karena sinyal. Mohon maaf Pak Yadi, apakah boleh di-invite kembali untuk Danis? Untuk slide dilanjutkan kembali oleh Sufan. Oke, saya lanjutkan kembali. Kita lanjut ke tujuan. Di sini ada 4 tujuan terpenting, yaitu pertama mendorong partisipasi sosial yang lebih luas di masyarakat. Kedua, mempermudah koordinasi kegiatan sosial. Ketiga, ada akses informasi bagi penyelenggara dan relawan. Dan terakhir ada membantu organisasi memperluas jangkauan dan partisipasi relawan. Next. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Di sini ada bagian fungsi sistem relawan. Di bagian fungsi sistem relawan ini ada 5 poin penting. Yang pertama ada pengolahan event sosial. Jadi, organisasi dapat membuat, mengatur, dan mempublikasikan kegiatan sosial secara langsung melalui platform. Fungsi yang kedua ada pendaftaran relawan online. Relawan bisa mendaftarkan ke event tanpa proses manual, semuanya dilakukan secara digital. Fungsi yang ketiga ada mengolah data peserta, feedback, dan partisipasi relawan. Fungsi keempat ada menghubungkan organisasi dan relawan dalam satu platform yang terpusat. Dan fungsi yang terakhir ada menampilkan informasi event, organisasi, lokasi, dan riwayat partisipasi. Oke, next selanjutnya. Oke, selanjutnya ada batasan masalah. Setelah memahami fungsi utama dari relawan, berikutnya ada
batasan masalah di sistem versi saat ini. Untuk saat ini, pengembangan relawan masih fokus pada kebutuhan inti, yaitu pengolahan event sosial dan pendaftaran relawan. Artinya beberapa fitur tambahan seperti donasi, fitur chat, atau pelaporan kegiatan belum diimplementasikan. Dan yang poin kedua ada proses verifikasi akun relawan juga belum otomatis. Admin masih melakukan verifikasi secara manual. Jenis pengguna yang dilakukan sistem juga masih terbatas pada 3 peran, yaitu admin, organization, dan volunteer. Selain itu, fitur penjadwalan belum terhubung dengan kalender atau pengingat otomatis sehingga pengaturan waktu event masih dilakukan manual. Dan saat ini platform hanya tersedia dalam bentuk aplikasi web, belum ada versi aplikasi mobilenya. Oke, next. Baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Miftah. Oke. Selanjutnya yaitu role yang terdapat pada aplikasi relawan beserta hak akses masing-masing role. Yang pertama yaitu role admin, di mana admin memiliki hak penuh atas aplikasi. Lalu admin juga dapat input dan kelola data serta manajemen event. Lalu role kedua yaitu organisasi. Role ini memiliki hak untuk mengelola data event dan lokasi event. Lalu role ini juga dapat menerima atau menolak pendaftaran partisipan, mengabsen relawan yang hadir, serta melihat semua relawan yang terdaftar dan melihat feedback untuk setiap kegiatan atau event. Terakhir yaitu role volunteer, memiliki hak untuk melihat dan mendaftar sebagai relawan pada sebuah event. Lalu volunteer juga dapat melihat histori event yang telah diikuti, mengirim feedback, dan mendapat kode QR untuk absen pada event. Dengan 3 role ini, sistem dapat berjalan terstruktur karena setiap role memiliki fungsi dan batasannya masing-masing. Next. Nah, selanjutnya yaitu IRD atau database pada aplikasi relawan. Di sini ada 7 table, yaitu table user, table organization, table event partisipan, table location, table kategoris, dan terakhir yaitu table feedback. IRD ini menggambarkan bagaimana setiap table saling terhubung dan berelasi untuk mendukung proses yang berjalan dalam aplikasi. Nah, di sini ada table organization, memiliki relasi one to many dengan table event dan juga location. Karena satu organisasi dapat membuat banyak kegiatan dan memiliki beberapa lokasi kegiatan. Selain itu, table organization juga memiliki relasi one to one ke table user. Jadi setiap organisasi itu memiliki satu user pengelolanya. Lalu ada table user. Nah, table user terhubung one to many ke table feedback, memungkinkan setiap pengguna dapat memberikan berbagai umpan balik. Begitu juga ada table kategoris, di mana memiliki relasi one to many ke event, karena satu kategori dapat digunakan oleh banyak kegiatan. Lalu ada table event partisipan yang berfungsi sebagai penghubung antara table user dan table event, membentuk relasi many to many antara table user dan table event. Keseluruhan hubungan ini memastikan alur data berjalan terstruktur dan mendukung fitur inti seperti pendaftaran event, pengelolaan kegiatan oleh organisasi, serta pemberian feedback oleh relawan. Next. Nah, selanjutnya yaitu use case diagram pada aplikasi. Nah, use case diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem volunteer activity management. Di sini ada 3 aktor utama. Yang pertama itu ada admin. Di sini admin dapat mengelola data user serta memverifikasi akun organisasi yang baru terdaftar. Lalu admin dapat mengelola data user, mengelola data event, mengelola data lokasi, mengelola data kategori, mengelola data feedback, dan terakhir mengelola data organisasi. Aktor selanjutnya yaitu organisasi atau organization. Aktor ini dapat daftar dan login sebagai organisasi sekaligus mengajukan verifikasi akun ke admin. Lalu organisasi juga dapat mengelola profil organisasi, mengelola event, mengelola location atau lokasi, mengelola partisipan, menandai bahwa event telah selesai, dan terakhir melihat data feedback.
Nah, aktor terakhir yaitu user biasa atau volunteer. Di sini user dapat masuk ke dalam aplikasi dan melihat event yang ada. Lalu user guest dapat daftar dan login sebagai volunteer, serta mendaftar atau registrasi sebagai sukarelawan ke suatu event dan memberi feedback setelah event selesai. Next. Nah, selanjutnya saya serahkan ke Wahyu. Oke, selanjutnya masuk ke bagian activity diagram. Di sini saya akan menjelaskan beberapa activity diagram utama pada aplikasi relawan. Karena activity diagram yang kami miliki cukup banyak, jadi kami hanya menampilkan beberapa diagram utama sebagai perwakilan. Pada bagian ini terdapat 4 activity, yaitu out, volunteer, organisasi, dan admin, yang masing-masing memiliki fungsi dan alur prosesnya sendiri. Yang pertama, out, yaitu bertanggung jawab pada proses registrasi dan login agar pengguna dapat mengakses sistem tersebut. Yang kedua, volunteer, yaitu melakukan pencarian event, melakukan pendaftaran, memberikan feedback, dan melihat histori aktivitas mereka. Next. Oke, yang ketiga, organisasi, yaitu membuat event, mengelola data volunteer yang ikut berpartisipasi, serta memonitor aktivitas event. Dan yang terakhir, admin, yaitu berperan sebagai pengawas sistem yang memvalidasi data pengguna, organisasi, dan memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai aturan. Next. Oke, selanjutnya, ini adalah tools yang kami gunakan selama mengerjakan tugas panel project ini. Yang pertama, Drawio, fungsinya untuk mendesain database, use case diagram, dan activity diagram. Yang kedua, Postman, untuk tes API. Yang ketiga, MySQL sebagai database, React.js sebagai kode frontend, Laravel sebagai kode backend, Notion untuk dokumentasi project dan catatan, Tailwind CSS untuk menata layout dan styling UI, dan yang terakhir Git untuk mengelola version control. Next. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya akan melakukan demo untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait aplikasi kami. Baik, kita sudah berada di dalam aplikasinya. Ini merupakan halaman utama di mana saat pengguna pertama kali mengakses website ini. Yang itu di mana itu merupakan halaman home, di mana di bagian atas ini merupakan hero, yang di mana kita menampilkan gambar dan deskripsi inti atau tagline untuk memberikan gambaran awal terhadap pengguna untuk mengetahui tujuan utama dari aplikasi ini. Lalu diberikan juga sebuah tombol langsung mengarah ke event dan tombol bergabung ke dalam aplikasi. Lalu di bawahnya di sini kita menampilkan beberapa keunggulan atau nilai tambah yang menjelaskan manfaat utama bagi pengguna. Lalu di bawah ini kami memberikan sebuah cuplikan kegiatan kesukarelawanan sebagai gambaran visual untuk pengguna. Lalu di bawahnya ada kategori kegiatan dari kegiatan-kegiatan yang ada di aplikasi ini. Lalu di bawahnya ada beberapa kegiatan terbaru yang bisa didaftarkan, yang dimana ada tombol lihat semua yang mengarah ke halaman selanjutnya, yaitu halaman event. Nah, halaman event ini merupakan di mana semua kegiatan yang dipublikasikan oleh organisasi akan tampil. Di sini kita bisa melihat beberapa daftar kegiatan dengan berbagai kategori. Di sini kita bisa melihat informasinya. Lalu ada tombol klik detail untuk kita melihat informasi tersebut secara lengkap. Lalu diberikan juga sebuah tombol untuk daftar. Nah, lalu selanjutnya ke halaman organization, di mana semua daftar organisasi yang sudah terverifikasi oleh admin akan tampil semua di sini. Di sini kita bisa melihat beberapa informasi yang diberikan
Nah, di mana ini berguna untuk pengguna dapat mengenal latar belakang dari penyelenggara kegiatan sebelum mengikuti kegiatan mereka. Lalu yang terakhir ini adalah halaman About Us yang dimana ini berisikan sebuah deskripsi utama atau latar belakang terciptanya dari aplikasi relawan ini. Dan di bawahnya terdapat beberapa ulasan dari partisipan relawan yang pernah mengikuti suatu kegiatan. Nah, selanjutnya di sini saya akan masuk penjelasan terkait role-role-nya. Lalu yang pertama merupakan role volunteer atau relawan itu tersendiri. Seperti apa saja yang bisa mereka lakukan di dalam sistem. Sini kita klik masuk. Sini jika belum mendaftarkan diri kita bisa membuat akun terlebih dahulu. Lalu kita login ke user yang ada. Sini saya sudah berhasil login sebagai volunteer. Di sini volunteer bisa mendaftarkan diri ke suatu event atau kegiatan. Dimana contohnya seperti kegiatan ini. Di sini saya ingin melihat detailnya terlebih dahulu, membaca-baca deskripsinya, lalu klik daftar. Nah, di tampilan daftar ini kita dapat melihat ulang persyaratan atau manfaat yang ada dan diberikan sebuah kolom catatan atau motivasi jika kita ingin menceritakan pengalaman serupa kita. Lalu sebelum mendaftar, kita harus menyetujui beberapa poin, lalu klik daftar. Bisa dilihat daftar pendaftaran berhasil, yang dimana selanjutnya sistem akan mengirim sebuah email ke organisasi untuk melakukan proses konfirmasi pendaftaran. Untuk emailnya, sebagai contoh seperti ini. Nah, ini di mana template emailnya yang dimana kita menggunakan SMTP email. Nah, lanjut. Di sini sekarang tugas volunteer hanya menunggu email konfirmasi dari sistem. Nah, yang mana jika volunteer ingin melihat riwayat aktivitas atau pendaftaran mereka, di sini mereka cukup ke halaman aktivitas saya. Di mana halaman ini menampilkan seluruh data mulai dari pendaftaran hingga kegiatan tersebut selesai kita hadiri. Sebagai contoh, karena saya baru daftar, sini datanya akan pada tab menunggu, yang dimana kita menunggu konfirmasi dari organisasi, di mana sebelum kita dikonfirmasi kita dapat diberikan opsi untuk batal ikut satu kegiatan dengan mengisikan beberapa catatan. Lalu sebagai contoh, saya sudah ada data pendaftaran yang sudah dikonfirmasi oleh organisasi. Khusus untuk yang sudah dikonfirmasi, jika kita klik lihat detail, scroll ke bawah sedikit, kita akan diberikan sebuah QR code kehadiran yang dimana ini digunakan saat kegiatan berlangsung dan ditunjukkan kepada organisasi sebagai bukti kehadiran. Lalu selanjutnya sebagai contoh, saya sudah memiliki data yang sudah di mana kita sudah menghadiri suatu kegiatan yang dimana kita sebagai volunteer diharuskan mengirim sebuah feedback atau ulasan yang dimana berfungsi untuk sebagai bahan evaluasi dari organisasi untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang lebih baik lagi ke depannya. Di sini kita diberikan untuk mengirim rating 1-5 seberapa puas kita dalam kegiatan tersebut, beserta ada kolom komentar dan saran jika diperlukan. Lalu di bawahnya ada opsi kita untuk mengirim sebagai anonim jika kita merasa ulasan kita tidak ingin diketahui namanya. Jadi organisasi tidak dapat mengetahui nama pengirim tersebut. Jika kita kirim, feedback akan terkirim dan organisasi nantinya akan membaca feedback tersebut. Nah, lalu yang terakhir, kita sebagai volunteer bisa mengelola profil kita masing-masing untuk mengisi informasi-informasi yang bisa dipenuhi. Nah, itulah merupakan apa saja yang bisa dilakukan oleh role volunteer di dalam aplikasi ini. Selanjutnya saya akan lanjut ke role organization, di mana itu penyelenggara kegiatan itu tersendiri. Sini saya akan klik logout. Nah, untuk pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terkait alur dari registrasi akun organisasi. Sini kita cukup mengisikan beberapa data.
untuk usernya terlebih dahulu, lalu kita pilih bergabung sebagai organisasi, lalu mengisikan beberapa password. Nah, untuk bergabung sebagai organisasi, kita diharuskan mengisi beberapa kolom seperti nama organisasi serta deskripsinya. Lalu kalau sudah, kita klik daftar. Maaf, sebentar. Sudah klik daftar. Nah, di sini kita akan diarahkan ke halaman dashboard organisasi. Seperti yang bisa dilihat, ketika pertama kali mendaftarkan akun, organisasi tidak dapat langsung mengakses keseluruhan fitur organisasi seperti manajemen kegiatan atau event, di mana bisa dilihat akan perlu dilakukan proses verifikasi organisasi, yang di mana proses tersebut akan dilakukan oleh admin secara manual dan di luar sistem. Dengan begitu, organisasi hanya perlu menunggu sebuah email atau dihubungi melalui email atau nomor yang sudah didaftarkan saat mendaftarkan akun. Di sini, selama menunggu proses tersebut, organisasi hanya bisa melengkapi profil mereka yang belum diisikan. Nah, itulah merupakan alur dari registrasi organisasi. Di selanjutnya saya akan login ke organisasi yang sudah diverifikasi oleh admin. Nah, di sini kita akan diarahkan ke halaman dashboard organisasi. Namun, pada halaman ini kita bisa melihat beberapa ringkasan informasi yang ada seperti untuk melihat pengembangan dari data aktivitas yang ada. Jadi, organisasi dapat memantau data seperti data registrasi pendaftaran kegiatan yang perlu dikonfirmasi, beberapa kegiatan yang akan dimulai, statistik partisipasi, dan lain-lainnya. Dengan begitu, organisasi dapat memantau keadaan data terbaru secara langsung. Nah, lalu selanjutnya adalah halaman event atau kegiatan, yang dimana ini tempat organisasi memanajemen data kegiatan mereka. Organisasi dapat melakukan penambahan kegiatan dengan mengisikan beberapa kolom-kolom serta statusnya masih disimpan sebagai draft atau langsung dipublikasi. Lalu organisasi juga dapat melakukan beberapa aksi seperti edit atau hapus, dan juga bisa melakukan pembatalan publikasi atau memulai dan menyelesaikan sebuah kegiatan. Nah, selanjutnya kita ke halaman event partisipan, di mana organisasi mengelola seluruh data partisipan mereka, mulai dari pendaftaran hingga kegiatan sedang berlangsung. Bisa dilihat di sebelah sini, semua data relawan yang mendaftar dan hingga dikonfirmasi untuk mengikuti suatu kegiatan akan tampil semua di sini. Di organisasi dapat memantau status setiap partisipannya mulai dari mendaftar hingga hadir dalam suatu kegiatan. Nah, dengan begitu organisasi dapat mengetahui setiap partisipan ada pada tahap proses yang mana untuk melakukan aksi selanjutnya. Lalu di sini untuk memastikan datanya selalu konsisten, sistem menyediakan sebuah fitur absensi atau check-in dalam kegiatan menggunakan scan QR code. Seperti yang sudah dijelaskan, untuk memperbarui status partisipan yang hadir. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, setiap relawan yang sudah dikonfirmasi akan diberikan sebuah QR code unik, yang dimana itu perlu ditunjukkan di saat kegiatan berlangsung kepada admin sebagai tanda bukti kehadiran. Nah, contoh alurnya selama kegiatan berlangsung atau baiknya di saat kegiatan mendekati selesai, karena proses ini hanya dilakukan sekali. Nah, jadi relawan hanya perlu menunjukkan QR code mereka masing-masing untuk dilakukan proses scanning yang dilakukan oleh organisasi sebagai bukti kehadiran. Di sini sebagai contoh, saya akan melakukan absensi melalui organisasi, yang dimana kita diberikan opsi untuk mendownload QR code-nya. Nah, jika di-download, saya kembali ke halaman absensi. Di sini selain menggunakan kamera, di sini kita juga bisa menggunakan upload QR code. Di sini saya upload. Lalu saya klik.
Sebentar. Kita baikkan saja sebentar. Jadi sebagai contoh, nanti scanner akan melakukan proses memproses data QR code tersebut, dan di mana nantinya data akan masuk dan hadir. Dengan begitu, dengan fitur ini, organisasi dapat melakukan proses perubahan status kehadiran dari partisipan secara efisien tanpa melakukan prosesnya satu persatu. Nah, berhubungan dengan begitu, organisasi juga bisa mengetahui bahwa setiap partisipan mereka merupakan yang sudah terdaftar melalui aplikasi relawan. Nah, sekaligus mengetahui jika setiap partisipan tersebut memang benar-benar hadir, tidak hanya sekedar daftar saja. Berbicara tentang kehadiran, untuk organisasi dapat memantau partisipan yang tidak hadir. Di sini sistem menyediakan sebuah fitur update status, yang dimana ini berfungsi untuk merubah status partisipan yang tidak hadir di saat kegiatan sudah selesai menjadi tidak hadir. Jika saya contohkan, nah di sini gagal dikarenakan event belum selesai dilaksanakan. Jadi perubahan data tersebut melihat dari kondisi-kondisi yang sudah diberikan. Nah, dengan kedua fitur ini, pencatatan kehadiran partisipan bisa dilakukan secara efisien tanpa melakukan proses manual yang memakan waktu. Selanjutnya ada halaman feedback, yang dimana ini merupakan tampilan dari data-data ulasan yang diberikan oleh relawan setelah mengikuti kegiatan mereka. Di sini kita bisa melihat rating beserta komentar yang diberikan. Lanjut ke lokasi, jadi organisasi dapat melakukan kelola data lokasi mereka. Begitu juga dengan mengelola profil mereka. Selanjutnya yang terakhir ada role admin di sini. Sini saya akan login terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman dashboard admin, yang dimana di sini berisikan ringkasan dari informasi untuk admin memonitoring perubahan data dari aktivitas yang ada di dalam sistem. Di sini admin dapat memantau bahwa kegiatan yang ada di dalam aplikasi berjalan dengan lancar. Di sini organisasi juga dapat mengelola data user mereka, mengubah status atau menghapus jika diperlukan, lalu mengelola organisasi, yang dimana di sini admin melakukan perubahan status mereka untuk status verifikasi, lalu bisa memperbarui rating. Lalu selanjutnya seperti organisasi, admin bisa mengelola kegiatan, mengelola partisipan, mengelola lokasi, serta di sini ada admin mengelola kategoris. Nah, terakhir ada daftar feedback. Sini admin bisa mengelola daftar feedback mereka juga. Yang terakhir ada profil admin. Di sini admin juga bisa mengelola profil mereka. Nah, itulah merupakan apa saja yang ada di dalam aplikasi kami serta berfungsinya. Di sini saya akan lanjutkan kembali ke slide yang akan dibacakan oleh Danis. Dipersilakan. Ya, tinggal berapa slide lagi, Baik, Mas Firenja? berikutnya. Udah terakhir Pak ini, kesimpulan. Dipercepat ya. Masa mau tanya jawab? Baik, Silakan. silakan Danis. Baik, berikutnya masuk ke kesimpulan. Aplikasi kami relawan membantu organisasi dan relawan dalam mengelola serta mengikuti kegiatan sosial melalui platform terpusat yang menyediakan fitur pengelolaan event, pendaftaran relawan, pemantauan partisipasi, dan informasi kegiatan. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi koordinasi antara organisasi dan relawan, memudahkan masyarakat terlibat dalam aktivitas sosial, serta memperluas dampak positif kegiatan kemanusiaan di lingkungan sekitar. Selanjutnya akan saya teruskan oleh rekan saya, Wahyu.
Oke, selanjutnya dokumentasi. Ini ada beberapa dokumentasi kami selama mengerjakan tugas panel project ini. Next. Oke, sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Edo dan Bapak Yadi sebagai penguji untuk memberikan pertanyaan, masukan, atau saran terkait proyek yang kami kerjakan ini. Oke, terima kasih ya teman-teman. Langsung saja Pak Edo, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, baik. Terima kasih teman-teman dari kelompok 5 ya telah mempresentasikan atau memberikan hasil dari final project-nya ya, membangun sebuah sistem ya untuk suatu kegiatan ya, itu kegiatan dari suatu relawan ya. Di situ saya sudah lihat tadi beberapa bisnis proses yang sudah teman-teman paparkan ya, hasilnya sudah sangat baik. Tadi sudah saya lihat mulai dari pendaftarannya sampai dengan tadi kegiatan si relawannya ya dalam mengikuti suatu kegiatan dari suatu organisasi tadi. Nah, dari yang sudah dipaparkan tadi ada beberapa hal ya yang mungkin ingin saya tanyakan ya, ataupun sebagai masukan ke teman-teman yang sudah membuat aplikasi relawan ini. Yang pertama itu yang berkaitan dengan mekanisme ketika user ya melakukan pendaftaran. Tadi saya lihat tadi belum ada mekanisme untuk verifikasi email. Jadi biasanya kan ada verifikasi email ya, bahwa yang mendaftar ini adalah email yang benar gitu, ataupun yang memiliki email yang bersangkutan yang daftar gitu ya. Nah, itu saya lihat tadi dari mulai pendaftaran relawannya dan juga organisasinya tidak ada verifikasi email. Seperti itu ya. Benar nggak? Benar Pak. Untuk Nah, yang saat ini memang belum. belum Tapi ya. udah ya. Mungkin nanti kalau ingin digunakan aplikasinya, mungkin bisa ditambahkan tuh mekanisme untuk verifikasi email. Biasanya kan itu Iya Pak. hal yang umum ya ketika ada sistem yang memerlukan pendaftaran, biasanya ada verifikasi emailnya. Iya benar. Oke. Tadi sebenarnya saya tadi ingin lihat tadi proses mekanisme kehadirannya ya, karena tadi Iya Bapak. tidak berhasil. Sebenarnya itu bisa melalui scan. Iya. Jadi nanti si admin melakukan scan ya. Iya, organisasi itu sendiri Pak. Organisasi itu melakukan scan ya kepada relawan yang hadir gitu ya, dengan QR code yang mereka punya gitu kan ya. Benar. Ataupun nanti mengupload QR code-nya ya. Berarti kalau mengupload QR code-nya si relawan itu di ini dulu ya kali ya, disimpan dulu kali ya, atau gimana? Iya. Organisasi punya fungsi untuk mendownloadnya. Oh, mendownloadnya. Oke, baik. Kalau saya lihat dari bisnis prosesnya tadi sudah lumayan oke ya. Terus juga dari tadi ada proses feedback atau pemberian umpan balik ya ke organisasi ketika relawan sudah melakukan kegiatannya tersebut, itu juga sudah selesai. Nah, paling beberapa hal-hal yang teknis ya, terkait misalnya kalau ada beberapa data yang terkait dengan master data yang ada di dalam sistem. Nah, ketika nanti ada kejadian misalnya datanya terhapus, ya master data tersebut terhapus, itu bagaimana menghandle di dalam sistem? Nah, di sini dalam sistem ada beberapa tabel yang diberikan, beberapa tabel yang kan mempunyai relasi. Tapi dengan begitu relasinya diberikan pembatasan untuk jika dihapus nanti akan ada validasinya. Jika misalkan kita ingin menghapus data organisasi. Nah, jika organisasi tersebut masih memiliki kegiatan atau sudah memiliki lokasi, maka validasinya akan menggagalkan proses tersebut. Misalkan seperti itu, Pak.
Oke. Itu sudah diterapkan ya? Sudah. Sudah ya? Oke. Oke, berarti sudah diterapkan ya. Atau bisa juga dengan misalnya kalau apa namanya menggunakan mekanisme kayak soft delete gitu ya. Iya. Nah itu bisa digunakan juga. Jadi datanya nggak benar-benar terhapus di dalam database, tapi hanya diberikan suatu tanda bahwa data itu nanti data itu sudah di apa namanya sudah dihapus. Oh, Tapi tidak benar-benar dihapus di dalam database. baik, Pak. Oke, kalau saya lihat tadi dari prosesnya itu tadi sudah oke, sudah jalan. Mungkin untuk bisa dijelaskan aja apa namanya pada saat proses eh, pengembangan dari sistemnya ini ya, eh, mendapatkan apa namanya requirement-nya tersebut itu gimana tuh prosesnya supaya Pertama- requirement. Pertama-tama saya melakukan riset terlebih dahulu. Ide tersebut muncul ketika saya eh, melihat-lihat sosial media yang sangat banyak kali ini tentang dalam kegiatan membantu orang secara sukarelawan. Nah, Ya. mulai dari itu saya mulai mencari-cari aplikasi-aplikasi yang serupa untuk saya lihat bagaimana prosesnya mereka. Nah, dengan begitu saya langsung melakukan proses penentuan requirement dengan batasan-batasan sesuai waktu pengerjaan kami. Ya. Seperti itu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Berarti melakukan riset dari kegiatan yang sudah ada saat ini di sosial media gitu ya. Iya, Pak. Terus apa namanya didapatkan requirement-nya. Oke, Iya. baik. Oke, mungkin itu aja Pak Yadi. Secara sistem sudah oke, sudah berjalan dengan oke. Mungkin tadi ada beberapa apa namanya masukan terkait dengan pendaftaran akunnya. Oke. Oke, cukup ya Pak Edo ya. Terima kasih teman-teman. Silakan boleh di stop share screen-nya. Oke, Kita sesi foto dulu. baik. Ya, lihat ke depan. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke ya, terima kasih teman-teman kelompok 5 ya. Makasih Mas Firenze dan teman-teman semua yang sudah memaparkan hasil proyeknya. Terima kasih Pak Edo atas masukannya untuk bisa mengembangkan proyek teman-teman di lain hari ya, seperti itu. Jangan lupa untuk kode programnya mohon dikirim ke saya Mas Firenze, bisa di Japri. Terus juga laporan akhir dan lain-lain mohon mulai dikerjakan ya, karena targetnya sampai ke sana, Baik. sama pengisian logbook. Itu aja ya. Ada lagi saya mau penutupan di slide? izin Sudah menutup, semua? Pak. Ya, silakan. Terima kasih atas penjelasannya mulai dari Bapak Yadi dan Bapak Edo Riansyah. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan semoga saran yang diberikan oleh Bapak Edo bisa kami kembangkan di proyek-proyek selanjutnya. Dengan begitu, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.